Kalau gede harga nggak sesuai, nggak pernah bawa ya sekali. Karena udah keponggok, udah gitu penglaris, mesin cuci untung nggak jauh, gitu kan? Bawa mesin cuci ini pantasnya mobil bak nih, bukan motor. Udah dapat ongkosnya pakai aplikasi pakai ini kan non tunai, dapat tip pula 150.000. Emang kalau kita semua segala kita ikhlas kita kerjain, endingnya pasti enak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ella Pepeng di channelnya Ella Pepeng. Saya akan mengangkat kisah-kisah tentang ojol-ojol yang ada di Jakarta. Abang None cangcingnya Babe, kita ngobrol sambil ngupsai, ngupi santai. Jelah ngupi santai. Untuk pertama saya perkenalkan abang saya nih, Abang Amoy dari driver online Grab. Oke, Abang Amoy, coba disapa Abang Nonin cangcingnya babenya nih. Halo. Halo apa? Lu main halo aja. Halo aja buat para pemirsa yang apa ya? lagi nonton channel Mak Pepeng. Kalau saya manggilnya Mak Pepeng. Mak Pepeng, banyak panggilan nih. Oke, Abang Nonin cangcingnya Babe. Awal pertama Ani mau nanya nih sama Bang Amoy. Bang Amoy, Boleh. jadi driver Grab udah dari tahun berapa? Waduh, udah lama ya. Lama banget deh. Oh, lama. Tahunnya tahun berapa nggak tahu. Daftar, jalan, ada kerjaan kerja, nggak ada kerjaan, ngojol lagi. Oh, berarti nge-Grab nih sampingan gitu ya? Nggak juga. Nggak juga. Kalau lagi nggak ada job ya apa namanya? Ya serius. Oh, jadi Abang Nonin cangcingnya Babe nih, Bang Amoy ini antara serius dan tidak. Ketika ada waktu luang, doi nge-Grab. Kalau ada kerjaan, doi kerja. Intinya kayak gitu. Terus ente punya ini Bang, komunitas apa ya, single factor aja? Komunitas ada, cuman seneng mampir-mampirnya komunitas, cuma untuk gabung sih enggak. Oh, berarti doi Single fighter, cuma nyari di komunitas ya, bergaul aja gitu sama orang-orang, teman-teman komunitas. Oke. Pertama kali dapat order kemana Bang? Pertama kali dapat order, kalau pertama kali saya ngojol itu pakai aplikasi temen. Pakai aplikasi temen, enak juga nih, narik nih lumayan duitnya awal-awal kan. Habis itu baru daftar sendiri. Oh, berarti nyoba dulu, tester dulu punya kawan ceritanya. Gitu, tester dulu punya kawan. Buat ngetes mental dulu lah. Iya, kurang ngetes lebih. mental. Padahal doi kerjanya ini di jalanan pakai ngetes mental segala. Sebenarnya ada perbandingan nggak sih dari tarifnya Gojek sama Grab? Kapan nih? Untuk sekarang? Ya Atau yang lalu? Dari lalu sama sekarang, bukan emang ada perbedaan nih? Ada perbedaannya. Kalau untuk tarif ya nggak beda jauh sih. Tapi lebih gede Grab. Cuman gitu. sekarang orang konsumen mungkin udah terlalu banyak aplikasi kali ya. Kenapa? Udah mulai jarang untuk di Grab tuh. Ya udah nggak kayak dulu ibaratnya. Yang ibaratnya setelah kita selesaiin orderan, masuk lagi, selesaiin orderan, masuk lagi. Kalau sekarang kan udah selesai orderan, belum tentu kita dapat 20 menit atau 30 menit dapat orderan lagi. Tadi ente bilang Bang, orderan lama, sekarang nunggunya 20 sampai 30 menit. Lebih bisa. Lebih bisa. Lebih bisa. Biasanya emang ente dapat Tergantung lokasi sih sekarang ya. Oh, tergantung lokasi. Tergantung lokasi kita bisa dapat order. Ada tempat-tempat yang dulunya rame, sekarang juga belum tentu rame orderan. Oh gitu. Pasti pada ngalamin lah temen-temen. Emang biasanya sehari paling full, paling banyak tuh dapat berapa Bang? Kalau saya kan keluar paling
siang ya, setelah habis zuhur ya. Kadang-kadang selesai jam 10 jam bisa di atas 10 lah kurang lebih. Cuman sekarang ini nggak sampai. Berarti Gitu. 10 kalau 10 orderan lah. hitung duit berarti bisa 300 lah ya. Nggak, paling antara di bawah 200 lah. 10 orderan di bawah 200. Di bawah 200. Kalau dikalkulasi ini udah dikurang bensin bang, udah dikurang ngerokok, ngopi. Ente bersihnya dapat berapa ya? Ya paling nggak separohnya. Cepet lah ya. Sekitar bawa pulang duit cepet. Kadang-kadang lebih gitu. Oh, kayak gitu. Kalau saya kan nggak kayak orang-orang. Ibaratnya biar begini agak-agak gaptek juga. Yang taunya dapat orderan, dapat duit, nggak pernah ngeliat berapa orderan yang udah didapat, berapa ini nggak. Udah nikmatin aja yang ada. Kita dapat duit sekian, udah nikmatin sekian. Berarti jauh dekat tetap di bawah. Jauh dekat bawa Paling jauh ente kemana bang? sampai kalau daerah ke selatan sono sampai Larangan. Oke. Daerah Larangan, Tangerang sono. Nah, Kadang-kadang sampai ke Curug, Tangerang. Kalau arah-arah ke sono paling jauh-jauhnya tuh Cibitung. berarti ente pernah nyampe ke Bogor juga dong? Kalau Bogor paling jauh cuma Depok aja ya. Oh enggak, berarti nggak nyampe mentok ke Bogor Depok ya? ke Depok Cimanggis, nggak sampai mentok Bogor. Ente cuma bawa orang, apa bawa barang juga? Orang sama barang untuk difokus, cuman setelah sekitar jam 8, jam 9 itu food diaktifin. Oh gitu. Ya, ibaratnya nunggu-nunggu sambil santai. Food kan nggak pernah jauh-jauh tuh. Oh gitu. Kita ya udah jam 8, jam 9 buat tambahan ya ngambil food aja. Kalau dapat orang gas Oh, berarti kalau Grab itu bisa disetting ya? bisa Oh, kalau Grab bisa disetting. setting. Enak juga ya, berarti bisa milih-milih ya? Iya. Oh, Gitu. terus kalau seandainya bawa barang bang, ente itu pernah bawa barang gede gak? Gede banget gitu maksudnya, tapi harga nggak sesuai, kecil gitu maksudnya. Kalau gede harga nggak sesuai nggak pernah bawa ya. Oh nggak pernah. Cuman kemarin karena dulu pernah sekali karena udah keponggok, udah gitu penglaris, mesin cuci untung nggak jauh, gitu kan? Bawa mesin cuci ini pantasnya mobil bak nih, bukan motor. Penglaris nggak ada bensin lagi kan? Nggak Gas ada, aja udah nggak. kan, buat dapet nyari uang bensin. Kalau begitu bang, kalau barang gede gitu, itu yang ngikat siapa? Ente sendiri, apa dari tokonya? Dari tokonya lah. Oh dari tokonya. Tapi kan agak ngeri-ngeri sedap juga bang kalau seandainya bensin belum diisi kan? Iya. Kan kita hitung juga jaraknya nggak terlalu jauh ya udah nggak ada masalah. Iya. Cuman endingnya kadang-kadang juga enak, walaupun kita awal yang enak, endingnya nggak enak. Oh gitu. Yang nerima cewek cakep celana pendek lagi. Ya. Kasih tip lagi. Aduh. Ternyata nggak sia-sia perjuangan kita, brother. Iya, ada rezeki tambahan tuh. Allah tuh Iya. adil. Walaupun itu nggak patut dilihat, tapi enak juga dilihatnya kan, sayang gitu kan. Itu pernah dapat dari Cipinang itu arahnya ke Curug, Tangerang. Wow. Ongkosnya cuma 138. Udah kita gas kan, bawa barang lumayan lah, kardus sekitar 50 kilo lah. Gede apa kecil? Hah? Gede apa lumayan kecil? gede, lumayan gede. Lumayan gede. Lumayan gede. Sampai pernah udah sampai lokasi, Nah, saya telepon orangnya. terus? Pak, taruh aja di resepsionis. Orang di otak saya pikiran, wah dapat tip nih kan, orang jauh. Taruh aja di resepsionis. Udah saya titip uang di sini sama resepsionis 150.000. Udah dapat ongkosnya pakai pakai ini kan, non tunai, dapat tip pula 150.000. Emang kalau kita semua segala kita ikhlas kita kerjain, Oke. endingnya pasti enak. Rezeki yang tak terduga. Rezeki tak terduga. Berarti itu dia resepsionis tinggal di apartemen. Apartemen, kebetulan apartemen. Oh, sekarang gini bang, aneh mau nanya, apartemen itu kadang ada customer yang enak, ada yang enggak. Ya. Kadang ada kayak gini nih, kayak kasus ente tadi, taruh aja di resepsionis, uang tipnya ntar di aplikasi. Nah, kadang kan ada yang kayak gitu. Ya ada. Ada nggak ente yang cuma dijanjiin doang? Iya. Oh di sering, aplikasi. sering itu. Sekarang gini, kita ke apartemen. Keseringan kan ke apartemen nganter food.
ongkos cuma 8.000 sekarang. Iya. Kadang-kadang dia janji mau tip, bayar parkir 2.000, 6.000 perak brother. Tapi nggak usah kita seselin, nikmatin aja. Rezeki nggak tentu dari dia, dari yang lain. Benar. Tapi kan kayaknya kesannya kalau customer kayak begitu PHP-in kita kan, kita kesal juga kan, kadang pasti ada dong rasa gitu kan. Tapi berapa banyak ente ngedapetin customer yang kayak gitu bang, janji-janji tips akhirnya enggak gitu? Nggak pernah dihitung tapi sering. Kalau udah kayak begitu udah simple aja, kita kasih bintang 1. Secara tidak langsung dari aplikasi kita nggak bakal dapat orderan lagi dari dia. Oh gitu, kalau di Grab kalau begitu di ya? Grab begitu. Enak juga dong. Jadi setelah customer selesai nih, bintangnya kita jangan kasih dulu. Kalau memang dia ngejanjiin, atau itu kan 3 hari. Kalau ini orang janjiin tapi kita lihat memang biasanya kalau Grab kan timbul tuh ya. Tips sekian, tips hari ini atau tips kemarin sekian harganya. Kalau nggak ada sama sekali ya udah kita kasih bintang 1. Orang itu belum tentu dapat lagi orderan dari kita, belum tentu masuk lagi orderannya ke kita gitu. Oh begitu. Yang sekarang aneh mau tanya nih bang, perbedaan customer rumahan sama customer apartemen, lebih loyal mana untuk ngasih tip? Tergantung orang kalau kayak gitu. Oh tergantung orang. Tergantung orangnya. Nggak nutup kemungkinan juga orang apartemen itu ngasih tipsnya sama aja lah. Orang tergantung, semuanya tergantung orang sebenarnya. Nggak melulu dari rumahan atau dari orang apartemen. Cuman kalau saya pribadi, kalau ngambil food, kalau ke dalam mall paling nggak mau, paling malas. Emang kenapa? Jalannya jauh, ya kan, nunggunya juga lumayan lama. Mendingan restoran-restoran yang ada pinggir jalan lebih cepet, ya cabut. Nah, kayak gitu kan kalau seandainya ente bang ke mall gitu, itu kan parkir itu kan kita yang bayar. Terkadang ada gak sih customer itu yang mikirin uang parkir untuk kita tanpa dipinta? Ada yang kayak gitu? Ada ya, ada. Dia langsung ngasih sukarela sama uang tips berarti ya. Nah, tapi pernah juga gak ente minta sama tuh customer karena tuh customer nggak ada pengertiannya gitu? Ada, kadang suka gitu. Kadang juga dari awal-awal dulu waktu sebelumnya, maaf kak atau bu atau pak, ini ada parkirnya gitu aja. Ada juga banyak yang tadi kita bahas tadi, ada juga yang janjiin oke ntar dari parkirnya kita bayar lewat tips ya, ada juga yang begitu. Belum tentu dibayar juga kadang-kadang. Gitu. Berarti intinya balik lagi ke orangnya ya kan, balik lagi ke orangnya. Gitu. Nanti kalau kita malah komplain sama mereka ngaduin kitanya yang disuspend. Serba salah juga kadang-kadang kita sebagai mitra nih. Itu sekarang balik ke urusan kemitraan. Bener gak sih terkadang perusahaan itu lebih mendengarkan keluh kesahnya customer dibanding keluh kesahnya driver? Iya. Benar. Oh benar. Buat saya benar. Benar. Berarti kalau seandainya customer komplain nggak sesuai sama yang driver alami, bisa nggak kita untuk bilang oh nggak sesuai dengan seperti itu kejadiannya gitu? Ya bisa. Cuman sekarang ini pernah ngalamin sekali mereka. Jadi sebelum bermasalah itu dari pihak Grab konfirmasi ke kita permasalahannya sih seperti apa sih gitu. Oh. Pernah ngalamin kejadian seperti itu. Ada konfirmasi lah, jadi dari pihak perusahaan ya. Gitu. Nah, gitu. Kalau masalah-masalah kecil mah cuma konfirmasi aja kejadiannya seperti apa, setelah itu udah. Tapi ada yang bikin putus mitra untuk permasalahan kayak apaan gitu? Kalau itu saya belum tahu. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin pernah ngalamin. Karena ente belum ngalamin ya bang? Belum ngalamin. Terus nih kalau di aplikasi driver tuh bang, ada gak sih kayak misalkan perusahaan itu kerjasama sama ini untuk ngasih pinjaman ke driver misalnya kayak gitu bang? Ya. Oh ada? Ada. Oh ada kayak gitu? Ada. Jadi ente dipotongnya setiap hari? Dipotongnya setiap hari. Dari dompet tunai kita. Itu dipotong berapa pinjaman kita dari itu. Kalau sekarang di Grab yang ada ya, di Grab ada? Di Grab tuh namanya Julo itu kan kayak ibaratnya kayak kerjasama lah mungkin sama Grab ya. Itu
kerjasama sama Grab untuk meminjamkan dana sama para driver. Misalnya contoh gini, misalkan ente minta minjem 2 juta gitu ya. Itu ente dipotong setiap hari berapa ya? Kalau 2 juta 15.000 kurang lah, 15.000 kurang berapa gitu. Selama 14.800 kalau nggak salah, selama 3 bulan. 3 bulan, taruhlah 15.000 ya, 15.000. Nah, kalau dihitung-hitung selama 3 bulan itu mereka cuma ngambil keuntungan 500.000. Kalau hitungan saya kita pinjam 2 juta, nerimanya 2 juta 50.000 atau 10.000 gitu, lupa. Pokoknya kita bayar sampai 3 bulan itu cuma 2.500.000. Jadi ente minjem 2 juta, nerimanya 2 juta. kok nggak ada potong biaya admin? Nggak ada potong biaya. Oh, itu udah full. Ente udah nerima full tuh. Terus dipotong setiap hari 15.000. Kalau seandainya hari ini ente nggak narik, Bang? Dia akumulatif ya. Oh, jadi hari besok? Hari besok dipotong gitu. Oh, tapi kalau seandainya ente mau bayar langsung, misalnya ente seminggu nggak narik gitu kan, tapi ente mau bayar langsung untuk cicilan, bisa? Paling kita top up ini aja, top up apa namanya, dompet tunai. Oh, top up. Top up dari kocek kita sendiri. Top up di sekarang kan kalau top up Grab itu di Pegadaian ya. Oh. Top up Pegadaian bayar lewat situ aja. Cuma kita satu masih top up otomatis di. Selama ini belum pernah sih. Cuman kalau ngeliat iklannya di Pegadaian, mungkin ada di Indomaret atau di Alfa mungkin bisa kali sekarang. Oh, kurang tahu deh. Karena ente bayarnya di Pegadaian. Pegadaian. Gitu. Berarti kalau kayak begitu agak ngebantu juga ya, Bang? Agak lumayan membantu. Agak lumayan membantu juga. Ya. Cuman agak nyesek juga kalau seandainya ente lagi nggak narik. Lagi nggak narik, ya paling kita dipotong. Ada nggak dia nggak kayak yang lain lah untuk pinjaman online-nya. Harus kita diubur-ubur, nggak ada, cuma peringatin. Ya kitanya aja yang punya utang, sadar diri aja gitu. Sebenarnya Bang, dari perusahaan itu ada kesejahteraannya buat mitra gak sih? Gimana? Ada kesejahteraannya buat mitra gak gitu maksudnya? Dari Grab nih gitu. Ya Pak, nah itu dia alasan perusahaan Grab, kadang kan kita cuma mitra. Kalau dibuat kesejahteraan kayak nggak juga ya. Dia cuman asuransi doang sih. Kalau ada musibah dari keluarga atau ada dari PRD, nggak ada backupannya dari misalnya musibah kebakaran rumah nih, rumah dari anak-anak ojol nih, atau musibah istrinya atau anaknya meninggal, nggak ada dari mereka kecuali diri kita sendiri. Oh, ibarat kecelakaan di jalan atau kita sakit nih, mereka nggak backup. Kecuali kecelakaan di jalan, nah mereka kan ada asuransinya dari Grab. Oh, karena driver itu ngikut asuransi melalui Grab. Melalui aplikasi. Melalui aplikasi. Nah, itu sehari dipotong berapa, Bang? Nggak per hari, dipotongnya per orderan. Per orderan. Jadi satu kali order. Jadi setiap kita dapat orderan penumpang itu, katanya penumpang ya, itu kita dari apa namanya, dari penumpang itu mereka bayar asuransi 1.000 perak per orderan. Oh, jadi nggak per hari ya berarti? Nggak per hari, per orderan. Kalau nggak salah di sebelah itu dia per hari, ada juga per hari kalau yang di sebelah. Nah, berarti ente gitu double ya, kalau punya cicilan terus dipotong sama asuransi juga? Oh enggak, asuransi nggak dipotong per orderan dari setiap orderan. Jadi asuransi itu dibayarnya, yang bayar dibayarnya customer. Okay. Asuransi kecelakaan aja itu sih. Asuransi kecelakaan aja. Gitu. Kalau untuk driver sendiri misalnya kecelakaan tunggal segala macam, mungkin kompensasi ya dari perusahaannya. Nah, ada kompensasi misalnya kecelakaan apa segala, kompensasi dari perusahaan uang bela sungkawa lah ya gitu ya. Iya, uang bela sungkawa. Gitu. Nah, ente kan termasuk single fighter, Pak. Kalau seandainya di jalan ente lagi ada trouble sama motor tuh, kawan-kawan gimana, Bang? Alhamdulillah teman-teman yang ibaratnya
seragam, sama-sama satu seragam hijau sama kita, peduli, banyak yang peduli. Iya, begitu juga dengan saya sebaliknya, ngeliat temen temen dorong motor aja kita lihat, bang kenapa, oh habis bensin, oke kita setut, kalau nggak bocor bang, nggak mungkin dong kita setut. Ya udah, ada di sana, bentar lagi deket tuh ada apa namanya tukang tambal ban, gitu aja. Berarti intinya tetap solidaritas itu masih Solidaritas ada segala-galanya tetap. ya, gitu kan. Nah terus gini bang, pernah gak ente tuh kayak misalkan customer nuduh barang nggak nyampe gitu, ente nganter barang nih misalkan gitu, sedangkan tuh barang udah nyampe gitu, tapi si customer itu bilang kalau barang itu belum nyampe gitu. Pernah nggak? Alhamdulillah selama ini enggak. Oh, alhamdulillah. Cuman gini, pernah kejadian memang barang nggak nyampe, dia telepon saya, ya kan, karena alamat dia juga kan nggak jelas. Karena nganter paket waktu itu saya udah kirim, untungnya sebelumnya saya udah prepare, saya telepon orangnya nggak angkat, saya ketok rumahnya orang nggak keluar, ya udah saya gantungin di rumahnya, di pagarnya saya foto. Itu ternyata rumah itu bukan rumah dia, bukan salah kita. Karena alamat dia itu pakai nama orang itu, dia kita telepon nggak ini. Ya udah kita ngobrol, telepon. Ya udah, oh ya udah, tapi orang itu ngerti. Oh ya udah Pak, maaf kemarin saya nggak angkat, saya juga lagi sibuk katanya. Oh berarti terkadang alamat sama titik nggak sesuai. Nggak sesuai. Gitu. Tapi kalau seandainya alamatnya sama titik nggak sesuai ini berdekatan masih enak nih bang. Tapi kalau seandainya titik sama alamat bedanya 1 kilo, ente ngadepinnya gimana? Nah, kalau itu belum pernah ya. Oh belum pernah. Belum pernah. Ya, Alhamdulillah. Cuman kalau memang bedanya itu kita konfirmasi by WA, gitu aja. Bu, kalau memang titik situ, jaraknya situ by WA. Saya sih kondisinya, ya udah namanya amanat, nggak sesuai titik, saya nggak mau marahin, ya udah. Tergantung dari customernya aja, mau ngelebihin kita apa enggak, itu doang. Nggak mau bermasalah juga sih, capek juga ribut kan. Iya, udah capek. Udah umur apalagi kita kan. Yang penting barang nyampe, amanatnya ya udah. Kita nyari pahalanya aja deh. Iya. Kalau bayarannya kurang ya kita nyari pahalanya aja. Yang penting ikhlas bang. Yang penting ikhlas. Iya kan? Yang utama itu kita ngejalanin ikhlas. Kalau kita lagi nggak ikhlas, mendingan kita nggak usah narik, matiin aplikasi, ngopi nongkrong main catur sama teman-teman. Nah, gitu. udah enak banget. Pernah gak ente itu nggak narik sampai sebulan lebih bang? Dulu saya kerja ada hampir setahun. Setahun saya berhenti. Tapi aplikasi masih bisa dipakai? Aplikasi masih bisa dipakai. Nggak disuspend dari Grab? Ya kita laporin lagi ya, mungkin karena nggak pernah narik-narik. Info dari temen juga memang karena nggak buka, kalau memang lagi kerja nggak narik, paling nggak seminggu sekali buka aja aplikasi. Tapi nggak usah dinyalain aplikasi, udah tutup lagi, itu nggak bakal di ini. Oh nggak bakalan disuspend ya? Nggak bakal disuspend. Begitu. Jadi intinya banyak suka dukanya juga ya bang, namanya hidup di jalan ya. Iya. Kan kayak gitu. Nah balik lagi nih bang, lagi waktu pertama kali abang masuk Grab itu untuk kayak jaket, helm itu kena biaya nggak sih? Enggak. Oh gratis? Enggak gratis, dipotong kayak begini, dipotong dari inian. Oh pokoknya semua dipotong aplikasi. Potong berarti dari aplikasi, nggak pakai bayar. nggak gratis juga berarti, ada bayaran nih kan? Iya ada bayarannya, belilah. Gitu. Nah terus ente pernah ngalamin ngalong nggak bang? Sampai sekarang masih ngalong kadang. Oh ngalong? Masih ngalong kadang. Cuman kesini kalau buat pribadi ya, ngalong itu hitungannya rugi sih. Ruginya? Ruginya ibaratnya kita kayak opang, habis ngedrop, ngalong ngedrop, anggaplah jauh gitu ngedrop, balikannya belum tentu kita dapat orderan lagi. Oh nggak ada tektokannya gitu? Nggak ada tektokannya. Iya. Berarti nggak efektif juga ngalong ya? Tergantung sih, kadang-kadang kan pendapat orang beda-beda. Tapi mungkin karena ente nggak ngambil food kali bang. Kalau ngambil food malam, ngalong kan bisa ketolong juga tuh poin. Iya, kalau food malam main, tetap main. Ngalong-ngalong malam buat food aja sih. Cuman kalau buat penumpang kadang-kadang suka malas. Itu doang. Malas misalnya nganter jauh, balikannya belum tentu ada. Resiko kita juga besar kalau malam. Pernah nggak ente dapat nih goret misalnya di situ ini goret bang, tapi ternyata ente bukan bawa dia,
cuma misalkan nyetutin motornya dia sampai rumahnya gitu. Pernah. Oh pernah. Ada yang kayak begitu ya? Ada. Yang cuma minta temenin pulang doang. Temenin pulang, nganterin pulang, ada juga gitu. Kadang-kadang ini goret, dia ngordernya nggak karena nggak ngerti. Goret, saya tungguin orangnya, yang keluar barang, Pak nganter ini. Ya udah, sikat aja, nggak mau banyak nanya sih, nggak mau ikut terlalu kaku gitu, nggak. Oh, dia ngordernya gorai, tapi Gorai, sebenarnya dia mau nganterin tapi dia suruh barang. nganterin barang gitu kan. Ya Oh. udah anterin aja. Saya juga nggak mau kaku-kaku banget jadi orang. Bukannya itu harga goret sama nganter barang beda, Bang? Nah itu dia. Saya juga nggak tahu. Info dari temen, goret sama barang beda. Barang mungkin lebih murah. Ya lebih untung saya kalau gitu dong. Kalau saya bawanya bawa penumpang. Oh, jadi bukan justru pengantar barang yang lebih mahal. Oh, Kalau itu juga sebenarnya resiko dari yang mesen order. Karena ini order penumpang. Kalau kita bawa, udah kita selesaiin titik situ, udah barang kan ordernya penumpang bukan barang. Barangnya saya bawa. Gitu. Kalau memang yang agak-agak nakal orangnya, gitu. Kalau saya sih kemarin pernah nganter dari mana ya? Dari Menteng itu ke Mangga 2, barang-barang orang pulang kampung kayak beras, kerupuk segala macam. Kesian. Jadi saya anterin aja. Ordernya dia ngorder penumpang, saya anterin ke orangnya. Dia juga kebetulan karyawan minimarket. Itu udah saya anterin, saya masukin bawa barang sampai ke dalam. Mas ini namanya Mas siapa gitu, saya bilang, oh iya saya. Ya udah, nggak ngarep tips juga sih. Gue kira karya sama-sama orang bawah kita, sama-sama satu profesi juga paling enggak gitu loh. Sama-sama penderitaan lah bareng-bareng. Berarti kisah hidup di jalan itu lebih banyak ya, Bang? Hidup, nah kalau bicara hidup di jalan itu sebenarnya lebih seru, lebih banyak pahalanya. Amin. Dibanding agak-agak atas. Namanya orang kan berputar ya, pernah di bawah pernah di atas ya. Iya, berarti intinya kesabaran tuh diuji banget. Nomor satu itu kesabaran. Diuji banget, panas kepanasan, hujan kehujanan. Panas hujan, bener. Pernah gak sih Bang, ente tuh ngambil GoFood, ternyata GoFood rumahan, dan titiknya itu nggak sesuai sama lokasinya dia? Pernah, tapi mentalnya jauh, maksudnya bisa sampai 1 kilo gak? Nggak, mentalnya sih nggak terlalu jauh. Cuman nggak di situ kita pokoknya yang penting dari antaran kita sampai titik, dari situ nggak sesuai kita telepon orangnya, itu aja. Enggak, maksudnya ini restonya gitu yang nggak sesuai gitu maksudnya. Oh pernah, daerah Halim dulu pernah itu, jauh banget. Ada 1 kilo mentalnya? Setengahnya lah. Oh. Ya saya omongin kok, iya dari aplikasinya sendiri saya ordernya di sana, ininya di sini, ini udah terlanjur kan, udah deket-deket situ ya. Ya saya samperin aja. Kebetulan nganter foodnya tuh arah-arah balik. Ya udah saya ambil aja. Tapi resto tuh terkadang semuanya pelayanan itu cepet apa enggak, Bang? Tergantung dari restonya. Kadang-kadang kita juga nunggunya sampai setengah jam. Gitu loh. Intinya gini, kalau kita nunggu resto, udah pasti resto kebanyakan kita nunggunya lama ya. Pokoknya intinya dari situ saya cuma pikir, mau nggak kita ngerjain ini? Kalau mau ambil, enggak ya udah. Jangan kita ambil ujung-ujung, oh lama nih gini-gini. Enggak, saya nggak pernah begitu, biarin aja. Bisa jadi mungkin kalau kita komplain malah jadi makin lama. Karena kan dia juga pasti mikirin kita, mikirin yang lain gitu. Yang lama, kalau kita lihat wah antriannya panjang, kalau saya cancel, saya samperin nih, nggak tahu antriannya panjang, saya cancel. Oh gitu. Di situ juga. Udah antisipasi deh. Nggak mau ribet sama diri sendiri juga sih. Gitu. Nah itu kalau seandainya kayak food gitu Bang, dia itu, ente tahu gak sih dia pengerjaannya itu berapa lama maksimalnya? Standarnya sebenarnya harusnya 20 menit. Ya sambil ibaratnya sambil masak di situ ya. Mereka dapat orderan langsung dikerjain, paling nggak kan standarnya 20 menit. Oh standarnya 20 menit. 20 menit. Cuma kalau
standar maksimal ya. Cuma kalau itu antrian mah kita hitung antriannya udah panjang. Ada kali kira-kira sejam kita nungguin, ya udah. Kelar deh. Kita cari enaknya aja, simpel, berpikir simpel aja lah. Mau ambil, nggak mau udah buang. Oke. Nah sekarang gini bang, kita ini kan lagi tahu banget ya carut marut sama bensin. Kadang kita itu suka mikir gini, orderan nggak sesuai sama bensin ya, gitu Bensin, maksudnya. Nah, ente nyikapinnya gimana bang? Nerapinnya dulu ya, bukannya belagu ya. Dulu ini saya pelanggan tetapnya Shell, super, nggak mau pakai yang lain tuh, super aja. Setelah dengan kejadian seperti ini, super udah harga naik, ya saat ini gampang. Biasanya 25.000 itu udah full ya, 25.000, 15.000 Pertalite, 10.000 Pertamax udah. Kadang-kadang ada rezeki Pertamax semua. Oh gitu. Itu berarti 25.000 full tank? Nggak full tank banget sih, masih ada lebih lah. Oh tapi Kalau itu kita ngambil Pertamax banget tuh, kalau dari habis tuh sekitar 49.000, 40.000 lah. Itu full tank Pertamax. aduh. Jadi kalau kita chatnya 15.000 Pertalite, kadang-kadang 15.000 Pertamax udah full. Itu bensin bisa buat seharian apa 3 hari? Bisa buat sampai besok sih kalau kita ngisinya. Kalau saya ngisi gini sih, karena kan antriannya panjang nih, tengah malam baru ngisi. Ya besok kalau seandainya orderan rame, malam ngisi lagi. Oh malamnya ngisi lagi. Berarti preparean buat besok ya. Gitu. Berarti Kalau Matic kan nggak mungkin sampai bisa 3 hari. Kadang-kadang kalau aktif terus kendaraan semalam juga habis. Sampai malam juga udah habis. Nah, di Grab itu ada ini nggak sih bang? Apa namanya, setiap komunitas itu, abang kan ente nggak ikut komunitas tapi kan tahu ya mungkin cerita-cerita orang-orang komunitas ya. Dia itu punya rescue tersendiri atau gimana ya? Dia itu kan punya grup tersendiri. Kalau misalnya ada kejadian apa-apa yang saya tahu ya, kejadian apa-apa teman-teman grup tuh cepet tanggap juga, respon juga gitu. Oh gitu. Kelebihannya di grup ya seperti itu. Kelebihannya di grup gitu. Kalau saya kan cuman berpikir single fighter itu yang penting, walaupun beda perusahaan, yang penting kita sama-sama seragam hijau, tinggal bang tolongin dong nih habis bensin stut, udah disetut. Tinggal begini aja kode tangan, paham teman-teman semua. Iya, pokoknya tetep ya intinya solidaritas itu Solidaritas. tetap nggak ada udahnya, nggak Satu nggak aspal pudar. lah. Iya, nggak pernah pudar ya gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ya kehidupan di Grab itu ya seperti itu gitu maksudnya. Jadi abang nonin cangcingnya babe kalau emang pengguna ojol ya bersikap bijak mungkin ya, bersikap bijak untuk titik yang sesuai, sama mungkin waktu tunggunya yang nggak terlalu lama, dan mungkin juga kali tips kali ya, karena kadang ojol itu mengharapkan tips juga sih ya bang ya. Ya, benar gak sih? Iya bener, nggak ada yang nggak mengharapkan tips sih. Semua pasti, walaupun 2.000 perak itu untuk ojol, tips itu berharga itu. Uang parkirnya kadang-kadang ada orang lain parkir aja 2.000, customer nggak mau bayar jadi rame. Iya, benar. Emang kadang-kadang kayak gitu. Terus ente punya pengalaman gak nih bang, yang misalkan kalau seandainya ente bawa orang gitu kan, terus nih orang yang super ribet deh, udah ente ngejemputnya nggak sesuai sama titik, di jalan banyak maunya, terus ente ngebut sedikit deh komplain gitu, ada gak yang kayak gitu bang? Selama ini alhamdulillah enggak. Kalau saya gimana mau pelanggan, bilang bang, tolong dong bang, buru-buru. Seburu-burunya saya juga, saya ukur. Bensin kan juga sekarang mahal. Kalau di atas 60, udah pasti ini ya udah. Maksimal saya 60 km. 60 km udah itu paling maksimal. Gitu. Berarti selebihnya tidak, nggak berani juga. Gitu kan, daripada nanti kita disalahin. Bang buru-buru, ada juga kadang-kadang udah malam nih pak, buru-buru saya bawa ngebut malah jangan terlalu ngebut. Oh iya, jadi kita bikin standar kita sendiri aja, maksimal 60 udah, selebihnya kita nggak mau lebihin. Iya, kayak gitu.
Ya. Kan kita dituntut safety riding. Oh iya, ada safety riding juga Safety ya? riding. Ada. Lagi itu safety riding nanti di mana, Bang? Nggak ikutan sih. Cuman kan gini. Kita dituntut untuk safety riding, mengendarai dengan aman, gitu. Oh. Apapun permintaan pelanggan juga nggak bisa kita terlalu iniin. Kalau udah minta, oh bang cepet buru-buru nih, kita juga jangan ugal-ugalan kalau nggak. Kita kasih pengertian customer, mereka juga ngerti kok. Oke, Abang None cangcingnya Babe. Ada satu lagi pengalaman nih, ini cerita ada lagi. Daerah dekat rumah. Ini buat para ojol. Entah naiknya dari mana, kira-kira belakang rumah tuh ada rumah kosong. Ketemu sama dia abis nurunin orang penumpang masuk rumah kosong itu. Tuh orang nggak keluar, kata belum bayar bang, nggak usah bayar, nggak usah diambil duitnya, tinggal aja. Berarti bukan orang Ya sendiri tuh, ya, bukan orang yang naik. Tapi itu beneran? Itu beneran. Daerah dekat rumah, kira-kira ada 10 rumah lah, 10 rumah dari saya tuh. Saya lagi memang ke belakang ke warung mau beli rokok. Bang ngapain sini? Nungguin mbak yang di dalam belum bayar. Orangnya gimana? Pakai baju merah tadi masuk ke dalam, katanya bentar mau ngambil duit. Oh gitu. Habis itu nggak keluar. Bang tahu nggak ini rumah kosong? Ya, bilang udah tinggal aja bang. Emangnya itu rumah nggak kelihatan kalau rumah itu kosong nih bang? Nggak tahu, kalau mungkin dia orang mana dia nggak tahu kalau itu. Nggak, maksudnya dari luar itu kelihatan nggak kalau rumah itu kosong? Apa emang ada penghuninya? Nggak tahu, dari mata dia kalau kita ngeliat memang kosong sih. Memang berbentuk rumah bertingkat. Oh emang rumah udah nggak ditinggalin? Memang udah nggak ditinggalin. Oh tapi ente sempat nanya nggak dia bahwa rumahnya sih masih kelihatan normal. Oh. Pernah ngomong bahwa dari mana gitu. Tapi memang sih beberapa tetangga juga ngomong sering lihat perempuan pakai baju merah segala macam. Kebetulan kok bisa ya, bisa-bisanya makhluk itu mesen order dan orderannya masuk. Itu yang jadi pertanyaan. Iya, terkadang kan yang kayak begitu bisa dibilangnya gimmick aja tuh kayak gitu. Sebenarnya banyak driver yang ngalamin juga. Mungkin buat abang nonin cangcingnya Babe yang nggak ngalamin bisa bilang itu hanya sekedar gimmick. Tapi kalau untuk driver yang ngalamin ya agak ngeri-ngeri sedap juga lah. Ngeri sedap, bener. Gitu. Susah juga kita ngebedain nih orang benar apa kagak kan? Iya gitu, kan? betul. Iya gitu. Nah, oke, abang nonin cangcingnya Babe sambil ngupsai nih kita gitu kan. Ane minta sama abang nonin cangcingnya Babe Ngopi. untuk like, komen, dan subscribe di channel LAPP gitu. Nah, ente bang ada masukan nih gak buat perusahaan Grab? Masukan sebenarnya kalau untuk perusahaan Grab banyak. Boleh diungkapin bang, apa-apa siapa tahu kan bisa dengar. Untuk awal-awalan Grab itu kan potongan 10%. Sekarang 20%. Wow. Oke lah, kita oke. Jangan lagi ada, kalau bisa kok udah 20% dipotong. Customer juga diminta ada biaya pemesanan, ada asuransi pula, gitu kan. Cobalah untuk dipikirkan lagi dari perusahaan. Kedua, kalau mau buat kebijakan tuh jangan kebijakan sepihak. Kita kan mitra, gitu kan. Paling enggak jangan mitra tuh biar bikin sama-sama enak lah. Itu aja. Oh maksudnya sepihak ini Grab ini untuk tarif sekarang kalau saya bilang tarifnya udah anggaplah food ya. Kita bicara food ya. Dari customer dari resto udah dipotong 20% untuk dia. Dari customer juga ada tarifnya. Dari kita ojol juga ada tarifnya. Sekarang masuk orderan sekali 2. Tarifnya cuma 13.000, tapi dia mau tarif dari pelanggan kan tetap 12.000. Yang kita terima 9.600, harusnya harganya sesuai. Itu aja untuk kebijakannya. Oh gitu, jadi gitu. Dan satu lagi jam-jam sibuk, kalau bisa sih ada lonjakan lah sedikit. Kasihan bensin sekarang mahal. Ojol banyak yang mengeluh dari teman-teman. Emang ada lonjakan bang Grab? Kalau dari Grab yang saya tahu nggak ada lonjakan. Apa mungkin itu nggak pernah di tempat yang ramai kali jadwalnya orang pulang?
walaupun saya single fighter kan saya ngobrol sama teman-teman, keluhan temen juga kan saya dengar. Oh, Males bang, begini-begini nggak ada lonjakan segala macam, jadi melipir aja di pinggir gitu loh. oke. Nah, oke. Mudah-mudahan pihak Grab nonton nih channel YouTube Ella Pepeng. Jadi tolong dengarkan keluh kesah mitra yang selama ini hidup di jalan, karena mitra itu adalah ujung tombaknya untuk perusahaan. Jadi kalau bisa dicarikan solusinya yang terbaik untuk mitra agar tidak merasa dirugikan juga. Nah sekarang bang, pesan-pesannya untuk customer deh nih gitu, entah soal titik jemput, entah soal tips, entah apa gitu. Kalau kesan-kesannya kayak gitu, pokoknya customer ajib, boten strong. Kalau itu aja cuma sama kadang-kadang kan kita hidup di jalan panas-panasan. Kadang-kadang juga capek, udah di seharian. Kalau bisa jangan terlalu emosi sama ini. Jadi nggak selek kita gitu aja. Yang penting Itu berarti buat customer kenyamanan. Nyamannya customer berarti nyamannya driver juga. Iya. Begitu juga driver, nyamannya untuk customer juga. Gitu. Oke, Abang Noni cengcingnya Babe, sekali lagi gue ingetin untuk like, komen, dan subscribe channel Ella Pepeng, karena bisa update untuk cerita-cerita ojol yang lainnya. Untuk Bang Amo ya terima kasih untuk jadi narasumbernya nih untuk hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua orang pasti butuh duit. Driver narik siang malam butuh duit. Cuma istirahat beberapa menit, itu juga pas ngantri si bensin, dapat order jauh.